Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad khatamin nabiyina wa ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang mengatur segala urusan dengan ketetapannya, dan menjadikan hasil akhir milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang seiring bahu selangkah demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup manusia. Kita bisa mengetahui apa itu Islam, bagaimana caranya sholat, apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang, dan lain sebagainya. Islam telah memberikan pengetahuan yang besar terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi tiap-tiap kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimah perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Marilah sejenak kita renungkan nasihat Imam Syafi'i. Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Itulah nasihat Imam Syafi'i kepada kita para penuntut ilmu agar terus maju. Calon ahli ilmu tidak akan tinggal diam. Ia akan tempuh perjalanan jauh dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad yang ditanyai sahabatnya, karena sangat bersemangat dan tidak mengenal lelah dalam menuntut ilmu. Kapankah engkau akan beristirahat? Dan Masya Allah beliau menjawab dengan mantapnya, nanti istirahatku ketika kakiku telah menapak di surga. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW kerap kali mendorong dan memotivasi umatnya agar terus mempelajari syariatnya. Antara lain sabda beliau, sesungguhnya keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalam pepatah mengatakan, surya tenggelam di ufuk barat, bulan dengan matahari tak bertemu. Siapa mau dapat akhirat, kejarlah ia dengan ilmu. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan baik sebaik memohon maaf dan bertobat. Dari apa yang saya sampaikan, semoga menjadi amal ibadah. Serta apa yang saya sampaikan, bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.